Selamat pagi, semangat pagi, apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Selamat datang di kelas saya. Kali ini kita di pertemuan ke-6 di mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, demi kelancaran jalannya perkuliahan kita, maka untuk itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, kita akan memulai perkuliahan kita hari ini. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang seperti apa sih manajemen pemasaran jasa kalau dilihat dari pengembangan produk jasa itu seperti apa ya. Kemudian nanti juga kita membahas beberapa topik yang mungkin nanti bisa kalian catat di dalam catatan kalian. Nah, di kali ini di manajemen pemasaran jasa ini saya sudah menyiapkan beberapa hal yang terkait dengan topik kita kali ini. Nanti di akhir ada tugas yaitu diskusi kelompok. Ya. Nanti lebih jelasnya saya akan memberikan paparan yang lebih rinci dalam apa saja yang harus dilakukan dalam diskusi kelompok tersebut. Baiklah, ini kita sudah ada di depan saya ini, di depan kita semua ada Star Trek. Ini kalau kalian ingat film Star Trek ya, ini dari tahun 70-an ini mereka sudah sangat visioner sekali gitu ya. Mereka sudah bisa membayangkan nanti di kedepannya ada teknologi alat komunikasi yang tanpa kabel, kemudian perjalanan luar angkasa, dan banyak sekali alat-alat di dalam film tersebut yang super canggih, gitu ya. Nah, tetapi beberapa puluh tahun kemudian, ya, hal ini terjadi, hal ini ada, nyata. Ya. Alat komunikasi tanpa kabel, handphone. Walaupun handphone dari awal hanya sebatas telepon dan texting saja, tetapi sekarang sudah multimedia masuk di situ. Bahkan kamera sudah nggak perlu kamera yang kamera profesional lagi gitu. Karena ini hasilnya sudah sama kayak kamera-kamera yang di handphone itu sudah sama hasilnya kayak kamera profesional, ya. Nah, hal ini yang membuat kita akan melihat sejauh mana sih pengembangan produk jasa. Nah, ini jadi saya ngambil film Star Trek nih supaya kalian bisa tahu bahwa kita dalam melihat pasar harus visioner ke depan. Nah, sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, kemudian juga capaian pembelajaran mata kuliah, pada kali ini sub CPMK kita akan membahas beberapa topik. Pertama, service product development. Yang kedua adalah product offering definition and categories. Ketiga, kita bicara tentang the flower of service model. Kemudian juga bicara tentang product or brand value proposition. Yang terakhir kita bicara tentang branding and marketing comparison. Ya.
Nah, hal ini yang nanti diharapkan mahasiswa bisa mengerti dan memahami serta dapat mengilustrasikan ya yang seperti apa sih dari topik yang kita bahas ini, gitu ya. Dan menghasilkan produk diskusi yang nanti saya jelaskan di dalam tugas. Nah, kalau kita bicara tentang service product development, ini banyak riset yang membuktikan bahwa barang atau jasa yang diproduksi ini didesain melalui tahapan perencanaan dengan kerangka kerja yang paling terbaik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dari pelanggan tersebut. Yang seperti apa ya? Misalnya, kalau kita tahu merek handphone tertentu gitu ya, bisa Samsung, Apple atau yang lainnya, ini setiap kali memberikan fitur-fitur yang terbaru, ya, meningkatkan kualitas produknya, meningkatkan fitur-fitur yang ada. Otomatis apa? Otomatis hal ini harus direncanakan dan harus benar-benar dipikirkan dengan matang-matang. Ya. Ultimate thinking dibutuhkan di sini. Apa sih yang akan membuat customer ini terpenuhi keinginannya atau kebutuhannya. Nah, hal ini dibawa ke produk yang akan dipasarkan. Kalau kita bicara jasa, jasa seperti apa sih yang dibutuhkan atau diinginkan oleh pelanggan? Apakah melalui produknya atau harganya, ya, atau kemudahan mendapatkannya, ya, atau juga melalui promosi yang kita lakukan. Nah, atau juga pelayanan dari perusahaan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dari orang-orangnya, dari karyawannya, atau armadanya dalam melayani pelanggan. Atau kemudahan dalam mendapatkan layanan jasa. Prosesnya mudah. Atau yang terakhir adalah physical evidence-nya. Apakah physical evidence-nya ini sudah membuat pelanggan ini bisa melihat bahwa oh, orang lain sudah menggunakan ini dan testimoninya bagus. Nah, reviewnya juga bagus-bagus. Maka perusahaan ini telah berhasil dalam mengembangkan produk jasanya. Ya. Nah, ini banyak riset yang membuktikan bahwa hal ini memang dipikirkan betul-betul untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian sebetulnya proses pengembangan jasa tuh yang seperti apa ya dengan ilmu yang terbaru. Nah, kalau kita lihat di dalam tahap proses, ini pertama kita bicara tentang strategi bisnis kita yang seperti apa sih dalam pengembangan. Kemudian kalau kemarin kita sudah melakukan pengembangan bisnis kita seperti memperbaiki kualitas, menambah fitur, kemudian membuat varian yang lebih atraktif gitu ya. Nah, apakah itu sudah menjawab kebutuhan atau keinginan pelanggan? Nah, hal ini harus direview kembali. Ya. Direview dalam arti kita mengevaluasi apakah memang betul apa yang kita keluarkan atau jasa yang kita tawarkan ini sudah menjawab kebutuhan dan keinginannya pelanggan. Kemudian kita setelah itu melakukan strategi pengembangan bisnis baru gitu ya, di dalam jasa. Strateginya yang gimana nih yang baru? Oh, ternyata tidak butuh varian yang banyak, tetapi fiturnya ditambah. Nah, misalnya kalau di jasa orang beli barang di platform gitu ya, tadinya harus transfer, ya, sekarang bisa pakai e-money atau digital money, ya, melalui apa?
Oh, tadinya hanya satu provider aja misalnya, apa pay gitu ya. Nah, sekarang bisa pakai link aja atau Dana atau apa, banyak pilihannya. Nah, ini strategi juga, strategi pelayanannya ya, dengan menambahkan fitur-fitur jasa yang akan memudahkan pelanggan. Yang kemudian adalah mengenerate idea atau mengenerate gagasan. Kira-kira kalau ditambah apa namanya hal yang baru atau fitur yang baru, memungkinkan tidak ya? Nah, kalau memungkinkan, kira-kira apa ya yang harus kita tambahkan? Nah, tetapi semakin banyak apa namanya gagasan yang akan kita tambahkan, ini biasanya bertentangan dengan strategi jasa yang baru yang akan kita terapkan. Karena apa? Strateginya udahnya maunya gini nih. Tetapi dengan tambahan-tambahan kan nanti akan berubah lagi. Nah, hal ini yang jangan sampai ide-ide yang kita punya ini bertentangan dengan strategi yang akan kita terapkan. Ya. Yang kemudian adalah mengevaluasi konsep pengembangan itu sendiri. Nah, kalau tadi udah ditambahkan, apakah kita akan tetap pada konsep lama atau menambahkan hal baru? Atau juga malah mengurangi strategi yang dilakukan yang telah dilakukan yang kemarin. Sehingga kita harus melakukan evaluasi. Evaluasi itu harus terus dilakukan. Gunanya apa? Gunanya untuk memperkuat konsep pengembangan itu sendiri. Nah, kemudian juga jangan lupa kita harus menguji konsep yang kita akan tawarkan ke apa namanya pelanggan. Jangan sampai kita tidak menguji konsep yang kita akan kembangkan. Nanti salah jangan-jangan. Caranya bagaimana? Caranya bisa ke pelanggan. Kita bisa melalui kuesioner, ya pelanggan dimintai apa namanya informasinya atau pendapatnya, dan juga bisa tidak hanya ke pelanggan tetapi juga ke karyawan di dalam perusahaan kita supaya tahu eksternal itu dapatnya bagaimana pendapatnya, kalau orang internal bagaimana pendapatnya. Nah, ini nanti dievaluasi lagi ya. Nah, setelah itu baru melakukan analisa bisnis. Nah, analisa bisnis yang seperti apa? Pertama tadi pengujian, ya. Tapi pengujiannya bukan hanya ke fitur-fitur ataupun keinginan dan kebutuhan pelanggan saja. Analisis bisnisnya bagaimana? Kita harus lihat apakah dengan strategi yang kita lakukan ini bisa meningkatkan profitabilitas kita. Kalau bisa meningkatkan profitabilitas kita, artinya bisnis yang akan kita lakukan atau strategi yang akan kita lakukan, strategi baru ya, ini telah layak untuk dilakukan di dalam apa namanya pengembangan bisnis. Nah, ini tadi proses dari perencanaan ya. Jadi pertama adalah business strategy development atau mereview, ya, kemudian new strategy development, kemudian adding the idea generation, ya, and then concept development and evaluation, and then the last is business analysis to review the profitability and the feasibility. Ya. Nah, ini kalau in planning proses. Nah, bagaimana dengan yang implementasinya? Nah, di dalam proses implementasi, pertama kita harus menguji pengembangan jasa kita. Apakah pengembangan jasa kita sudah tepat apa belum tadi di perencanaan? Nah, kita uji. Ya. Diujinya bagaimana? Diujinya bisa melalui
prototyping atau uji coba pemasaran. Ya, kalau apa namanya perusahaan sering bikin pre-sale, ya kan? Nanti dari pre-sale itu kita lihat apakah berhasil atau tidak gitu. Kalau tidak berhasil ya kita jangan tambahin produknya, jangan jual lagi produknya. Tapi kalau udah pre-sale itu udah laku keras, wah kita siap-siap produksi atau siap-siap menambah apa namanya quantity production, gitu ya. Nah ini ya, jadi kita bisa melakukan uji coba sebelumnya melalui salah satunya yaitu pre-sale, gitu ya. Atau bisa juga open pre-order, ya. Nah ini bisa juga nih. Nah kemudian juga kita harus juga menguji pasar. Menguji pasar yang bagaimana? Pertama, tadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Ya. Kita harus menguji jasa yang kita tawarkan tidak hanya melalui sisi produk atau harganya saja. Tapi kita harus melihat juga dan menguji melalui promosi yang dilakukan atau pameran, atau juga apa namanya kita uji dari sisi kemudahan mendapatkan jasa kita, dan juga yang pastinya adalah testimoni, ya, physical evidence. Kalau di jasa orang sudah testimoni belum ya? Kalau belum, waduh, gimana kita mau tahu produk itu bagus atau tidak, gitu ya. Nah, ini mempengaruhi pelanggan baru. Nah, hal ini di dalam implementasi tidak lupa juga bahwa kita harus mengkomersialisasikan apa yang kita lakukan. Oh, harus komersil. Supaya apa? Supaya untung gitu, orang mau beli. Dan tidak lupa setelah kita sudah melakukan pengenalan produk kita, pengenalan jasa kita, jangan lupa melakukan evaluasi kembali. Gunanya apa? Gunanya untuk memperbaiki pengembangan jasa kita, gitu ya. Nah ini tadi adalah new service development process, ya, from the planning and implementation, gitu ya. Nah yang kedua adalah product offering definition and categories. Gimana ya kita menawarkan jasa kita, pelanggan itu mendapatkan apa di state of mind-nya mereka. Kemudian kita ada di kategori yang seperti apa di mata pelanggan. Nah, mari kita lihat di dalam suatu perusahaan ini biasanya tidak hanya menawarkan core produknya saja, tetapi juga fitur-fitur produk yang lain, atau tidak hanya produk intinya tetapi ada produk-produk tambahannya. Nah, di dalam definition and categories in product offering, pertama kita tahu bahwa jasa ini punya inti produk. Inti produknya apa? Misalnya kalau penerbangan ya jasa carrier, ya kan, memindahkan barang atau memindahkan orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kemudian didasari melalui kualitas yang bagus, pelayanan yang bagus seperti apa. Kemudian fitur-fitur yang ada di dalam perusahaan penerbangan itu, misalnya kita ambil contoh perusahaan penerbangan. Ini fiturnya apa saja? Oh, fiturnya dapat diskon sekian persen. Kemudian free of charge baggage until 60 kilograms. Nah, bagasinya 60 kg gratis. Mendapatkan layanan jemput ke rumah sebelum naik pesawat. Mendapatkan fiturnya juga ada executive lounge.
bisa menunggu di executive lounge sambil menunggu persiapan pesawat akan take off. Nah, ini dasarnya adalah kualitas dan fitur-fitur yang ditawarkan. Kalau tadi jasa intinya adalah memindahkan barang atau orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah kualitas dan fitur yang ditawarkan. Nah, selain itu, di dalam perusahaan jasa juga harus memiliki value proposition, ya, atau adding value di dalam jasa yang ditawarkan. Apa saja? Pertama, ada yang namanya supporting value. Yang seperti apa supporting value? Supporting value itu adalah misalnya tadi kalau kita check in ke airport gitu ya, yang harusnya kita datang ke airport harus check in dulu, kemudian dan seterusnya imigrasi dan lain-lain, mungkin sekarang sudah tidak lagi dilakukan di airport, bisa city check in di mall, di pusat-pusat perbelanjaan gitu, kita sudah bisa city check in gitu. Atau juga melalui handphone kita sudah bisa city check in juga gitu ya. Kalau kita city check in itu artinya menandakan bahwa kita sudah ada di kota yang tempat airport di mana kita akan naik pesawat. Itu city check in, itu supporting. Bagaimana dengan yang berhubungan dengan jasa itu sendiri? Misalnya kalau tadi jasanya adalah penerbangan, nah di dalam penerbangan pelayanan apa lagi yang ditambahkan? Nah, pelayanannya apa? Oh, pelayanannya mendapatkan seat yang nyaman, mendapatkan makanan dalam waktu tunggu semasa penerbangan hingga landing gitu ya, nanti ada makanan yang datang. Atau ada layanan tambahan, bisa mendengarkan musik, bisa menonton film dan lain-lain, in-flight movie atau in-flight music, gitu ya. Nah, hal ini juga akan menambah kategori di dalam jasa yang kita tawarkan. Nah, yang berikutnya adalah perceive atau apa yang dirasakan. Apa yang dirasakan? Pertama, image. Kita naik pesawat ini image-nya apa nih? Wah, pakai misalnya penerbangan Cathay Pacific. Wah, image-nya Cathay Pacific itu sangat ramah, sangat generous, flight attendant-nya, kemudian pelayanannya juga sangat bagus dan lain-lain. Image-nya adalah image baik, penerbangan yang in good quality misalnya. Atau juga ada value yang didapatkan. Oh, pakai Cathay berarti aman, nyaman, sampai selamat sampai tujuan. Kalau yang lainnya nggak tahu deh, gitu kan? Misalnya seperti itu, value yang didapat oleh si customer. Atau dia cerita kemarin terbang ke sini naik apa gitu. Oh, saya naik Garuda Indonesia misalnya. Oh, kalau saya naik Cathay Pacific. Nah, ini juga value, ya. Artinya customer yang atau penumpang yang menggunakan Garuda Indonesia memiliki value yang berbeda dengan penumpang yang menaiki Cathay Pacific. Sama-sama mendapatkan value, tetapi value yang didapatkan oleh si customer atau penumpang tadi ini berbeda. Ya. Nah, itu tadi sekilas tentang core services gitu ya. Nah, barulah kita bicara tentang the flower of services model. Nah, ini yang kayak gimana ya? Pertama, di dalam jasa kita tahu tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, core produknya apa? Penerbangan nih.
menerbangkan orang dari wilayah tertentu ke wilayah yang lainnya dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Yang pertama yaitu information. Bahwa informasi yang didapatkan ini harus betul-betul informasi yang jelas tentang jasa yang ditawarkan, serta jasa yang akan diterima oleh pelanggan. Kemudian jadwal penerbangan yang pasti, serta hal apa saja yang akan didapatkan di dalam kalau kita membeli jasa itu. Kepastian. Terus penerbangannya berapa lama? Dari check-in sampai naik ya, boarding itu berapa lama? Kemudian dari boarding take off, dari take off sampai landing, kemudian landing sampai ke peron dan sampai keluar ke dari airport. Itu berapa lama yang dibutuhkan? Dan juga menampilkan atau menginformasikan harga. Harga ini bagaimana? Apakah bisa bersaing atau tidak? Apakah harga yang ditawarkan ini sesuai dengan apa yang didapatkan? Oh, kalau nggak sesuai, wah ini nggak worth it artinya. Ya, nah itu yang harus kita pertimbangkan di dalam informasi yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah ada proses diskusi antara pelanggan dengan penyedia jasa. Misalnya kalau di situ check-in kan gitu, oh Mbak, saya mau check-in, oh ya boleh minta KTP-nya dan segala macam. Kemudian apakah saya bisa menukar posisi tempat duduk ataukah saya bisa meminta tempat duduk yang di dekat sayap gitu. Karena saya membawa orang tua itu supaya kakinya lebih nyaman kalau duduk misalnya. Atau bolehkah saya mengupgrade dari Yankee class atau economic class menjadi business class? Ya, berapa biaya yang harus saya tambahkan? Dan seterusnya. Jadi hal ini bisa didapatkan pada saat check-in ya, atau complaining post the service gitu ya. Setelah mendapatkan pelayanan gitu. Kalau kita nggak puas gitu kita bisa complaining. Nah, yang berikutnya adalah pada waktu kita memesan. Pertama, kalau kita pakai aplikasi ya, kita harus jadi member dulu. Member apa nih? Misalnya kalau Garuda kan ada tuh Garuda Frequent Flyers. Ya. Nah, ini ada blue atau silver atau gold atau platinum. Wah, kalau udah sering jalan-jalan ini bisa black, ya kan? Bisa black member. Wah, black member itu udah di atasnya platinum. Wah, dia pergi terus pakai pesawat. Atau kita bisa mendapatkan program-program khusus, misalnya kalau kita terbang ke Eropa misalnya ya, kan kita biasanya kalau ke Eropa tuh nggak cuman kalau jalan-jalan nih, nggak cuman ke satu negara gitu kan, biasanya ke negara yang lain dengan visa Schengen. Nah kalau pakai visa Schengen berarti kan terbangnya pakai pesawat apa nih? Oh ada paket dari Jakarta ke Amsterdam ke De Gaulle di Prancis, kemudian balik lagi ke atau kemudian baru ke Inggris, ya. Kemudian balik lagi ke Jakarta sekian hari gitu. Jadwalnya ini. Harganya sekian. Nah, ini program khusus nih, biasanya ada juga. Nah, ini maka kita harus menyesuaikan. Apakah kita mau mengikuti apa yang ditawarkan atau kita bisa mengcustom apa yang kita inginkan. Misalnya kalau
kita punya tiket gitu kan, tiketnya bisa dimundurkan penerbangannya, itu kan, dialihkan ke hari apa, tetapi biasanya tidak bisa dimajukan, tapi biasanya dimundurkan, ya. Nah, ini bisa pada waktu kita melakukan reservasi atau check-in tadi ya, kita mau duduk di mana dan seterusnya. Nah, ini kita bisa melakukan hal ini pada saat kita order taking. Nah, yang berikutnya adalah keramah tamahan atau hospitality. Ketika kita masuk ke airport, terus menuju booth untuk check-in, kita disapa tidak? Misalnya itu, selamat datang di check-in booth Garuda Indonesia, bisa saya bantu Pak? Misalnya gitu ya. Kemudian apakah kita juga mendapatkan kemudahan adanya toilet, ya, atau wastafel atau yang lainnya, atau restroom gitu ya. Ini juga bagian dari keramah tamahan kita. Kan nggak lucu juga kalau di airport tiba-tiba mau ke toiletnya jauh gitu. Nah, ini udah keburu jebol. Nah, tetapi airport yang ramah, penuh dengan keramah tamahan, ini menyediakan berbagai macam fasilitas. Baik itu fasilitas ngopi-ngopi, makan roti, kemudian ATM center, toilet, tempat beribadah, atau juga bahkan jalur khusus untuk difabel atau handicap. Nah, ini hospitality. Jadi jasa yang ditawarkan ini harus penuh dengan banyak memfasilitasi pelanggan kita. Ya. Nah, kemudian ada safekeeping. Nah, ini safekeeping artinya bagaimana kita bisa peduli, ya, kemudian bisa care terhadap customer, baik itu customer dengan standar standar services, ya, atau standar pelayanan jasa, atau juga dengan standar di luar itu, ya, dengan kebutuhan khusus, misalnya ada anak kecil atau orang tua, atau juga hewan peliharaan yang dibawa. Ini sangat sangat dimungkinkan, gitu ya. Atau juga bisa memberikan layanan, misalnya saya bawa barang pecah belah nih, bisa nggak tolong ini tidak ditumpuk atau tidak dibanting ketika masuk ke dalam kargo, misalnya itu, dan seterusnya. Nah, hal ini yang akan memperkuat jasa yang kita tawarkan. Yang berikutnya adalah pengecualian atau exception. Nah, ini biasanya walaupun kita tidak melayani misalnya secara spesifik untuk kebutuhan anak kecil misalnya. Nah, kita mengadakan hal itu. Kemudian juga ketika kita dihadapkan dengan komplain. Bahkan kalau ada yang kurang mendapatkan pelayanan yang baik, mereka bisa minta refund atau membatalkan penerbangannya. Ini kita juga bisa minta refund. Walaupun nanti kita charge berapa persen gitu ya refundnya. Nah, ini bisa saja terjadi. Jadi kita harus tahu pengecualian dalam menjalankan suatu bisnis jasa. Nah, yang berikutnya adalah billing, pada saat billing. Nah, ini biasanya nanti kita bisa dapat receive atau invoice, ya, dari transaksi pembelian tiket gitu misalnya. Atau juga nanti ditagihkan di akhir bulan tagihan tiketnya kalau corporate biasanya gitu. Jadi terbang aja dulu, nanti bayar belakangan. Biasanya itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, gitu ya. Kalau karyawannya sering
berpergian ke tempat-tempat tertentu, nanti bill-nya atau apa namanya invoice statement-nya nanti dibayarkan amount due gitu. Atau nanti belakangan. Nunggu sebulan udah banyak baru dibayar sama perusahaan. Ini juga bisa dilakukan oleh kita sebagai perusahaan jasa. Nah, kemudian pada saat pembayaran. Nah, pada saat pembayaran ini kalau kita pribadi berangkat sendiri ya, bukan corporate service atau bukan dalam tugas perjalanan dinas gitu ya. Nah, ini kita bisa membayar melalui apa? Cash kah? Debit card kah? Atau kredit card? Atau bisa pakai mesin token? Atau kita bisa tapeless, ya kan? Tappingless dari digital money atau e-money. Ya. Atau juga malah dalam pembayaran kita bisa menambahkan, melampirkan voucher untuk penerbangan tertentu gitu. Oh, bisa gratis terbangnya kalau pakai voucher. Mungkin ya, dimungkinkan. Nah, hal ini adalah bunga dari model jasa. Jadi ada tadi selain core produknya, kita juga harus menampilkan informasi, menyediakan konsultasi, kemudian juga mengembangkan order taking, hospitality, safekeeping, kemudian juga mempersiapkan kalau ada hal-hal yang di luar kebiasaan, ya, ada pengecualian-pengecualian yang harus kita lakukan untuk tetap bisa mengoptimalkan jasa kita. Kemudian dari billing dan payment juga kita harus memudahkan tagihan-tagihan atau juga memudahkan pembayaran-pembayaran bagi pelanggan kita, baik itu secara proses maupun menerima complaining. Ya. Nah, itu tadi the flower of service model. Wah, ini kok dari tadi gambarnya SpaceX sama Blue Origin terus ya. Ada apa ya? Ya mungkin ada clue di situ. Nanti silakan bisa kita bahas di akhir perkuliahan. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana produk atau brand kita menampilkan value proposition. Nah, yang seperti apa? Pertama, brand kita yang maunya di mata pelanggan kita seperti apa? Apakah kita dengan brand yang tidak peduli dengan pelanggannya, yang penting bikin aja produk, nanti juga dibeli? Atau kita brand yang dikenal dengan sangat mengerti pelanggannya? Ya. Nah, ini brand ini atau merek ini, citra merek ini harus benar-benar kita pikirkan. Jangan sampai kita mendapatkan citra yang buruk bagi pelanggan. Yang kemudian adalah produknya. Nah, saya balik sedikit nih. Kalau brand tadi ya, kalau kita bicara suatu brand, misalnya brand Apple. Apple itu udah nggak jual produk lagi, tapi mereka jual brand, jual merek. Yang dia jual adalah ekosistem, di mana orang yang menggunakan merek Apple akan menggunakan device lainnya dengan merek Apple juga. Dan ekosistem terbangun dengan memiliki provider drive sendiri, tidak numpang di Google. Sehingga kalau orang pakai Apple itu ya, wah ini privasinya terjaga. Ah, image itu yang didapat. Oh, privacy terjaga. Oh, orang yang pakai Apple pasti punya duit banyak gitu. Karena apa? Barangnya mahal. Nah, ini brand.
brand bisa mendapatkan citra tertentu bagi si penggunanya. Kemudian produk nih. Dari sisi produk ini sebetulnya kita pakai merek tertentu tuh bagaimana ya? Nah, value proposition-nya begini. Kalau produk. Misalnya kalau kita menggunakan sepatu misalnya. Sepatu merek Nike. Value proposition-nya apa? Wah, orang pakai Nike itu pasti energik. Kemudian ada apa lagi? Energik. Kemudian apa? Sangat cepat dalam mengerjakan banyak hal. Nah, Nike apalagi? Apalagi ya Nike ya? Wah, banyak deh. Gitu kan? Jadi, kita dalam menggunakan produk tertentu, kita akan mendapatkan value proposition tertentu. Misalnya lagi kalau kita beli barang dari apa ya? Misalnya contohnya dari UMKM di Indonesia, misalnya mau beli skincare. Wah, yang di luar negeri juga banyak yang bagus-bagus. Tetapi value proposition-nya kalau kita beli merek dalam negeri, kita membantu UMKM yang ada di dalam negeri. Nah, itu value proposition-nya. Misalnya, ya, kita tahu kan skincare itu mahal banget. Ya kan? Supaya muka kinclong aja butuh jutaan untuk melakukan hal itu. Tapi yang kita beli skincare-nya yang mana? Merek luar negeri kah apa dalam negeri kah? Value proposition-nya apa yang kita dapat? Kalau beli luar negeri ya udah kita dapat wah keren skincare-nya merek luar negeri atau parfumnya Jo Malone, ya kan? Nah, yang seperti apa? Tapi kalau kita bicara Jo Malone misalnya, ini customer-nya diberikan experience di dalam memilih wangi-wangian untuk Eau de Parfum. Wanginya bisa beda dengan orang lain kalau dia beli produk-produknya Jo Malone. Kalau misalnya pakai layer body lotionnya wangi apa, kemudian skincare-nya wangi apa, kemudian parfumnya wangi apa, ini akan memberikan wangi yang khas. Jadi pilihannya banyak. Nah, itu value proposition. Memberikan ciri khas bagi si penggunanya. Wanginya akan beda sama orang lain. Nggak ada wangi-wangi yang sama kayak di pasaran gitu ya. Atau kalau biasa kita beli minyak wangi apa ya, Bulgari atau Versace atau yang lain. Wanginya kita udah tahu tuh. Pierre Cardin, Egner, wanginya kita udah tahu. Tapi kalau Jo Malone, ini kita nggak bisa nebak. Ini dia pakai apa ya? Kok wanginya beda ya? Ada ciri tertentu. Besok kalau kita nggak pakai body lotion ya hanya pakai skincare-nya dan pakai parfum yang tadi kita semprot lagi, wanginya juga akan beda lagi. Jadi sesuai dengan layer apa yang kita pakai. Otomatis, wah ini kok kayak ganti-ganti ya, atau kok wanginya kok bikin semangat ya, bikin apa segala macam. Nah ini value proposition, product value proposition. Jadi si penggunanya, si customer ini mendapatkan nilai tertentu dari produk yang kita beli atau jasa yang kita gunakan. Nah, yang terakhir adalah experience tadi. Ya. Experience-nya bahwa kalau pakai Jo Malone tadi itu, ini bisa beda-beda ini wanginya.
sesuai apa yang kita inginkan. Jadi nggak terima jadi dari pabrik, wanginya begini, udah. Tapi di Jo Malone beda itu. Kamu bisa meracik sendiri. Sesuai apa yang kamu inginkan, sesuai apa yang kamu rasakan. Begitu dicium gitu, wah ini nih wangi gua banget, misalnya gitu. Nah ini diberikan experience bagi pelanggan. Sama halnya tadi kayak sepatu Nike atau merek Apple tadi. Nah, kalau kita sudah bisa dapat brand value proposition-nya bagaimana, product value proposition bagaimana, dan mendapatkan experience dari dua hal tadi itu, maka kita dapat value proposition, bahwa apa yang saya beli, saya dapatkan A, B, C, D. Maka saya bangga dengan membeli barang tersebut. Atau saya keren beli barang tersebut. Atau saya jadi beda nih sama orang, biar di notice gara-gara saya pakai merek tertentu. Misalnya itu. Nah itu value proposition. Jadi produk, barang atau jasa yang di belakangnya itu menyimpan nilai-nilai yang tidak hanya kita mendapatkan produk itu, tidak hanya kita merasakan jasa itu, tetapi ada nilai-nilai tambah di dalam kita mengkonsumsi barang ataupun jasa tadi. Iya. Nah itu tadi value proposition. Nah yang berikutnya adalah branding and marketing comparison. Waduh, ini ada SpaceX sama Blue Origin nih. Wah ini kalau kita cerita tentang SpaceX yang terbang ke bulan dan balik lagi ke apa namanya ke bumi, ini kok kayak apa ya? Apakah ini bagian dari human insanity atau pembuktian diri? Nah, SpaceX dan Blue Origin ini bersaing nih, jualan pergi ke luar angkasa. Wah, kok ada yang beli ya? Ini siapa namanya? Elon Musk dan Jeff Bezos nih gila-gilaan. Mereka punya project yang luar biasa. Saya salut sama Elon Musk dan Jeff Bezos. Ini punya project yang seperti ini dan laku. Sebetulnya apa yang ditawarkan ya? Ditawarkan sama SpaceX dan Blue Origin. Nah, nanti kita bahas, kalian diskusikan. Nah, di dalam branding and marketing ini ada perbedaan dan ada persamaannya. Gitu ya. Kalau di dalam branding, ini ada cerita-cerita tertentu di balik itu, di balik branding itu. Ya, kemudian juga ada relevansinya yang berkaitan dengan saya kalau pakai brand ini menjadi lebih baik deh, atau merasa lebih baik dibandingkan brand yang lain. Yang berikutnya adanya brand return on investment. Nah ini baru nih. Kalau kita pakai brand tertentu, apakah kita bisa balik modal atau tidak? Gitu ya. Nah ini sesuatu yang baru nih, brand return on investment. Kemudian ada apa namanya, kualitas. Kita memimpin di dalam kualitas. Kualitas kita jaga, bahkan kita develop, kita kembangkan kualitas kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi pemimpin pasar dengan kualitas yang baik. Not only cost leadership, but quality leadership. Nah, ini kalau kita bicara branding. Nah, bagaimana kalau kita bicara tentang marketing? Nah, kalau marketing ini all process atau semua informasi yang disampaikan ke pelanggan ini harus melalui proses-proses yang baik, harus melalui proses-proses yang benar. Artinya apa? Delivery-nya harus pas. Caranya harus baik, caranya harus pas. Apakah kita menggunakan billboard, apa kita menggunakan media sosial atau jaringan sosial. Mana yang pas? Pakai TikTok
Apa pakai Instagram Reel? Nah, mana yang pas nih? Ya. Cara mendeliverinya. Supaya apa? Supaya orang tertarik. Kalau tadi kan branding, dia cerita di belakang merek itu, misalnya apa namanya, Apple misalnya. Ceritanya adalah bagaimana orang bisa, atau si Steve Jobs itu menciptakan Apple supaya memudahkan orang, cerita kesuksesan yang ditawarkan. Tetapi kalau marketing enggak. Bagaimana menarik perhatian orang untuk mendapatkan interest pelanggan, baik itu pelanggan yang sudah ada maupun yang baru. Kalau sudah interest, maka bagaimana juga caranya mendeliver supaya orang bisa desires atau memiliki hasrat untuk memiliki jasa atau membeli jasa atau membeli produk kita. Ya. It's all about the delivery. Ya, bukan delivery service, tapi delivery the information. Ya. Nah, barulah kalau bicara marketing juga tentang bagaimana menarik perhatian. Supaya apa? Kalau kita sudah bisa menarik perhatiannya pelanggan, pelanggan akan merasa, oh saya akan beli nih. Dan kemudian melakukan pembelian, merasakan jasa kita, dan setelah memberikan jasa kita, setelah mendapatkan jasa kita, dia akan menyebarkan testimoni-testimoni, menginfluence banyak orang. Udah pakai Gojek aja, udah pakai Grab aja. Nah ini persaingan ini tadi ya, delivernya tadi itu bukan dari perusahaannya, tetapi di antara pelanggan ini menguatkan produk kita. Ya. Kemudian, nah ini yang sama ini antara marketing dengan branding adalah brand return on investment serta marketing return on investment. Apakah dengan marketing yang kita lakukan ini kita balik modal atau tidak? Kemudian apa namanya, kita sudah mendapatkan penjualan berapa dari pemasaran yang kita lakukan, atau kita sudah mendapatkan ketertarikan di wilayah mana saja yang merespon produk kita. Apakah dengan pre-sale atau pre-order kita sudah mendapatkan order yang berapa banyak? Maka kita harus menyiapkan armada kita atau menyiapkan perusahaan kita untuk bisa melayani para pelanggan, menguatkan perusahaan kita. Bagaimana caranya dan seterusnya. Nah, ini perbedaan antara branding dan marketing. Nah, baiklah, ini di akhir paparan saya, kalian akan ditugasi small group discussion. Artinya kalian membuat video rekaman diskusi yang membahas tentang persaingan yang dilakukan oleh SpaceX dan Blue Origin. Nah, kemudian materi diskusinya adalah pengembangan jasa apa saja yang dilakukan oleh dua perusahaan tersebut dalam menjalankan bisnisnya dan perbedaannya apa saja, gitu ya. Nah, setelah diskusi ini dilakukan, direkam di dalam video, ya, kemudian membuat laporan tertulis. Nah, di dalam laporan tertulis nanti di dalam small group discussion kita ini berisi 3 bagian. Ya, pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah latar belakang. Ya, pendahuluan ini, pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, kemudian permasalahan, tujuan dari diskusinya atau tujuan dari apa yang dibahas, kemudian topiknya apa saja,
tempat dan waktunya kapan, serta peserta diskusinya siapa saja. Ya. Nah, bagian kedua berisi tentang uraian dari diskusi yang dilakukan. Nah, ini berisi tentang pokok materi dan juga pokok-pokok pikiran sesuai dengan apa yang sudah saya paparkan kali ini. Nah, yang kemudian yang bagian ketiga adalah kesimpulan atau juga konklusi yang berisi tentang gagasan utama, kemudian pokok-pokok pikiran, serta respon dari diskusi yang sudah dilakukan. Baiklah, itu saja. Untuk lebih jelasnya nanti instruksi ada di Classroom. Nanti kalian bisa mengupload laporan tertulisnya, kemudian juga mengupload video rekaman diskusinya di dalam G Drive nanti supaya bisa diakses dan bisa dinilai. Baiklah, itu saja dari saya hari ini. Terima kasih sudah ada di kelas saya. Sampai ketemu minggu depan dan saya tunggu tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi.